Hampir pasti Ahok masuk bursa calon gubernur Jakarta dan gagasannya sangat mencengangkan. Akan dirubah seperti apa kota Jakarta nanti? Di sisi lain, Anies malah menyinggung kejujuran atau ada curangnya tidak di pemilihan gubernur Jakarta saat ditanya apakah dirinya maju atau tidak di calon gubernur Jakarta di 2024 ini. Simak videonya selengkapnya. Masuk bursa calon gubernur Jakarta 2024, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bicara soal solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Ahok menyebut beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di Jakarta belum terrealisasi sepenuhnya ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta pada periode 2014 hingga 2017. Nama Ahok dimunculkan oleh Sekretaris DPD PDIP Jakarta. Kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, kita tahu ada RRT, ada MRT, itu bisa nolong. Nah, yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir yang luas, yang murah, bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan. Misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat di Jakarta, saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Nah, dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar gitu ya, kalau nggak salah ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah, sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman Tamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana. Nah, itu dia gagasan Ahok ketika nanti akan jadi gubernur Jakarta. Apakah kalian setuju cara-caranya untuk mengatasi macet? Jangan pilih Ahok, Ahok non-Islam. Jangan pilih non-Islam. Aku setuju kalimat itu, non-Islam. Islam mengajarkan orang sejahtera, orang sehat, orang pintar, tidak ada korupsi. Jadi kita jangan pilih orang yang korupsi. Betul, non-Islam. Bukan non-Islam KTP Ahok. Ini kan soal hidayah. Nabi Muhammad saja nangis pamannya tidak dapat hidayah sampai meninggal. Yang penting sekarang siapa yang lebih Islam. Percuma KTP Islam, kelakuan komunis, makan duit, janji bohong. Untuk apa gitu? Jangan pilih Ahok. Nah, untuk mencari pemimpin itu bukan hanya dilihat dari karakter agamanya atau sukunya, tetapi bagaimana dia memimpin, sejahtera atau tidaknya suatu kota. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah gak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih saya tanya aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Nah, mana ada politikus yang setransparan Ahok begini. Harta kekayaan harus dilaporkan, jadi nggak bakal ada harta-harta simpanan seperti koruptor-koruptor yang hartanya triliunan. Kabar mengejutkan datang dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pilkada Sumatera Utara akan berlangsung November nanti. PDIP mempersiapkan amunisi terbaik di Pilgub Sumut. PDIP bakal mengusung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilgub Sumut. Mantan Gubernur Jakarta itu disebut bakal ikut kontestasi Pilgub Sumut. Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh politisi PDIP Perjuangan Sutrisno Pangaribuan. Menurut Sutrisno, Sumut sudah selayaknya
akan dipimpin oleh sosok yang berani melawan mafia. Pilkada Sumut bakal seru. Bobi Nasution bakal menghadapi lawan berat dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi sempat diprediksi bakal mulus menang di Pilgub Sumut. Namun kali ini bakal menghadapi lawan yang sepadan. Bagaimana pendapat Anda, kawan? Wah, bakal berat nih. Ahok juga diisukan maju di Pilkada Sumut dan bisa-bisa melawan menantu Jokowi Bobi Nasution. Ini pertarungan sangat sengit. Apakah Ahok jadinya maju di Pilkada Sumut? Tanggapan Anies diungkapkan saat dirinya merayakan ulang tahun ke-55 Selasa kemarin. Anies belum memutuskan arah aktivitas politiknya, termasuk ikut serta di Pilgub Jakarta November mendatang. Anies masih menunggu undangan dari partai-partai politik yang ingin mendukungnya dan tak berniat maju dari jalur independen. Sebelumnya muncul wacana duet Basuki Cahayapurnama atau Ahok Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024 yang disebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Wah, ada isu Anies dan Ahok bergabung. Ini sih menurut saya nggak bakalan mungkin. Ya, makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya, bukan soal pendaftarannya. Yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Nah, mungkin Anies masih kepikiran saat kalah di Pilpres kemarin. Jadi beliau menanyakan apakah pilkada di Jakarta kali ini jujur atau tidak. Nah, kita flashback ke belakang di 2017. Nah, siapa yang menggunakan ayat dan mayat untuk menggapai kemenangan? Nah, di situ bisa diartikan bahwa Anies menang dengan cara-cara yang menurut banyak orang curang, tetapi itu hal biasa bagi para pendukung Anies. Tanggapan Anies diungkapkan saat dirinya merayakan ulang tahun ke-55 Selasa kemarin. Anies belum memutuskan arah aktivitas politiknya, termasuk ikut serta di Pilgub Jakarta November mendatang. Anies masih menunggu undangan dari partai-partai politik yang ingin mendukungnya dan tak berniat maju dari jalur independen. Sebelumnya muncul wacana duet Basuki Cahayapurnama atau Ahok Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024 yang disebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya, bukan soal pendaftarannya. Yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Kalau Anies maju lagi, ini agak agak menurunkan apa yang sudah dicapai oleh Anies selama ini gitu. Tapi ya kalau untuk sekedar jadi perahu politik 5 tahun ke depan, is oke, dia bisa pakai DKI Jakarta lagi. Cuman itu tadi, beliau ini udah tokoh nasional, kembali lagi ke Jakarta akan berat gitu. Dalam konteks itulah menurut saya PKS, saya sih menafsirkan apa tadi yang disebutkan oleh Presiden PKS itu udah nutup kunci banget tuh sama Anies gitu loh. Aku agak beda sama Pipin, meskipun Pipin orang PKS ya gitu. Bagi saya itu udah nutup. Nah, masa turun derajat, kemarin jadi calon presiden, sekarang calon gubernur, itu apakah bakal bisa diterima bagi para pendukung Anies? Nutup susah gitu itu. Artinya nggak hanya sekedar bahwa Anies itu pernah didorong oleh PKS dari calon presiden gitu, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat PKS lebih dari itu untuk tiba-tiba menutup pintu bagi Anies. Tapi Kang Pipin kan bilang masih terbuka ya Kang, masih masuk dalam list loh. Kita kan menafsirkan pernyataan presiden tadi kan.
Pipin mungkin lebih dalam dari saya, cuma kalau saya menafsirkan apa yang disebut oleh Presiden itu kata-kata yang sudah nutup kunci. Nutup kunci itu kan naikkan ke atas untuk tidak lagi di sini gitu. Dia kan udah naikkan ke atasnya Anies, masa diturunkan lagi ke bawah. Selain PKS, Bang Rey melihat apakah partai lain di Koalisi Perubahan, ada Nasdem, PKB, itu masih tertarik untuk mengusung Anies? Ya, sebetulnya ada dua figur menurut saya kalau didorong masuk ke DKI Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian. Satu namanya Anies, dua namanya Ahok. Keduanya kalau nanti dimasukkan ke DKI Jakarta, duel lagi dong. Duel lagi. Seperti dan Pilkada 2017. lagi, dan menurut saya menarik. Tanda kutip ya, membuat calon-calon yang lain udah kehilangan pamor dengan sendirinya gitu. Nah, menurut kalian apakah Ahok bakal berduel dengan Anies atau Bobi Nasution menantu Pak Jokowi? Kita nggak tahu gitu. Bisa duel, bisa duet. Bisa duel atau duet ini? Makanya kalau Bobi ini masuk, sebetulnya udah kehilangan pamor yang lain-lain. Pilihannya adalah mendukung salah satu di antara keduanya atau memasangkannya gitu. Oke, coba kita memang tanya. Magnetnya masih ada di dua tokoh ini. Masih ada magnet ya dua tokoh ini ya? Anies atau di Ahok.